Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teori simbolik atau simbolik konvergensi teori. Definisi konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik dipelopori oleh Ernest Blumen. Teori ini menjelaskan tentang proses pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok yang menghasilkan hadirnya makna, motif, dan juga persamaan bersama. Kesadaran kelompok yang terbangun dalam suatu kelompok dapat membangun semacam makna, motif untuk bertindak bagi orang-orang dalam kelompok tersebut. Elemen-elemen pembentuk proses konvergensi teori yaitu 1. Individu dan karakteristik, 2. Perhatian umum, 3. Kemampuan retorika dari masing-masing anggota kelompok. Sedangkan tujuan teori konvergensi simbolik, fungsi-fungsi dari teori ini adalah menganalisa interaksi yang terjadi di dalam skala kelompok kecil. Kelompok di sini dapat berupa kelompok sosial, kelompok tugas, atau kelompok dalam sebuah pergaulan. Secara proses, teori ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya sense of community dan group consciousness dalam sebuah kelompok. Teori ini memiliki anggapan dasar bahwa setiap anggota kelompok melakukan pertukaran fantasi dalam rangka membentuk kelompok yang kohesif. Dengan saling bertukar fantasi tersebut bisa memicu terjadinya interaksi kelompok yang baik. Fantasi yang dimaksudkan di sini bisa berupa ide-ide, cerita, guruan, dan lain-lain yang mengungkapkan emosi atau mengandung emosi. Fantasi bisa meliputi peristiwa di masa lalu atau yang akan terjadi. Namun fantasi tidak termasuk dalam komunikasi yang berfokus pada kegiatan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh, Vina sedang mengikuti rapat audit suatu acara seminar dengan anggota lainnya. Mereka sedang membicarakan tentang kesalahan susunan acara yang dibuat oleh seksi acara. Karena suasana semakin menegang dan di antara anggota kelompok sudah terjalin sense of belonging, maka Vina berbicara tentang rencananya yang ingin mentraktir mereka di tempat favoritnya. Dari analogi di atas, saat mereka membicarakan tentang audit susunan acara yang salah, bukanlah fantasi. Tapi yang fantasi adalah saat Vina ingin mentraktir teman-temannya untuk makan di tempat favoritnya. Sebagai contoh kasus, di dalam sebuah kelompok, ketika salah satu anggotanya menggunakan Twitter, maka ada salah satu anggota kelompok itu yang merespon dan mengatakan, "Kemarin ada yang follow Twitter aku loh." Dan teman-temannya lain pun merespon dan terus-menerus. Sehingga itu dinamakan rantai fantasi yang bisa merubah suasana menjadi lebih menyenangkan. Apabila salah satu teman mereka tidak memiliki akun Twitter, maka tidak akan menimbulkan respon yang sama. Karena tidak memiliki kesamaan makna yang bisa saling dimengerti dan tidak terjadi rantai fantasi. Kelompok tersebut sudah memiliki tema fantasi yang sama sehingga membentuk rantai fantasi. Contoh kasus kedua, fantasi yang ditanggapi secara positif akan membuat rantai fantasi. Contohnya, saat tadi si Ira berkata tentang pacar, tiba-tiba teman yang lain bercerita kalau dia baru saja membeli hadiah ulang tahun untuk pacarnya. Dan cerita itu akan terus berantai. Ini mengubah suasana kerja yang tadinya serius menjadi lebih energik dan positif. Dengan adanya saling berbagi fantasi ini, kohesi dalam sebuah kelompok semakin terbentuk. Penjelasan, kohesi yang terbentuk dalam sebuah kelompok itu mempermudah terjadinya pengambilan keputusan dalam kelompok tersebut. Keterbukaan adalah bagian penting dalam membentuk kohesi dalam kelompok. Borman juga menjelaskan bahwa dalam setiap analisis tema fantasi, atau yang lebih luas lagi dalam visi retoris, selalu terdapat 4 elemen pokok berikut: tokoh-tokoh yang terlibat atau dramatis person atau karakter, alur cerita atau plotline, latar, scan,
dan agen penentu kebenaran cerita atau sanctioning agents. Tokoh pameran dalam cerita tersebut dapat berupa pahlawan, penjahat, dan pemain pendukung lainnya. Sedangkan alur cerita merupakan rangkaian cerita yang dikembangkan dan tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Pada aspek latar tercakup di dalamnya lokasi, berbagai peralatan atau perlengkapan yang terkait, serta aspek sosiokultural yang ada dalam latar terkait. Terakhir adalah sanctioning agents yang berkaitan dengan sumber-sumber yang akan melegitimasi kebenaran cerita. Keempat elemen pokok di atas yang dalam istilah Boardman, Morris, and Buchanan disebut dengan istilah dramatistic structural element. Memang terasa mirip dengan elemen-elemen pokok dalam teori dramatisme dari Kenneth Burns. Pada kenyataannya memang demikian. Bahkan Morris and Buchanan lebih lanjut menyatakan bahwa kajian-kajian komunikasi yang bersifat humanistik memang cenderung menggunakan sudut pandang dramatistik. Boardman menggunakan sudut pandang dramatistik secara berbeda, yakni dengan memusatkan perhatiannya kepada pesan sebagai unit analisisnya serta proses komunikasi di antara partisipan yang memunculkan konvergensi fantasi, makna dan realitas simbolik di antara mereka. Jadi, dalam perspektif Boardman, yang menjadi premis pokoknya adalah bagaimana orang-orang berbagi realitas bersama. Kesimpulan di sini diambil dari penerapan fantasi di dalam interaksi suatu kelompok adalah untuk mencairkan suasana dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan tiap-tiap individu dalam kelompok juga mendukung terjadinya fantasi dalam konvergensi simbolik. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.